Oke, kita akan mulai. Kita punya seri pelajaran baru yang berjudul The Everlasting Covenant of Grace. Covenant itu adalah satu perjanjian yang everlasting artinya kekal, kan? Kita mulai di Wahyu 18 ayat 1. Dikatakan di sini ada malaikat yang turun dari surga, dan kita tahu malaikat itu artinya pekabar dengan pekabarannya. Artinya ada pekabaran yang asalnya dari surga, dikabarkan oleh orang-orang yang memiliki pekabaran ini tentu saja. Dan pekabaran ini akan menerangi seluruh dunia dengan kemuliaannya. Artinya pekabaran ini ada hubungannya dengan kemuliaannya Bapa. Karena dunia akan melihat kemuliaan Bapa. Dunia akan diterangi dengan kemuliaan Bapa. Artinya pekabar ini akan mengabarkan pekabaran mengenai kemuliaannya Bapa, sehingga dunia akan diterangi atau akan melihat kemuliaan Bapa. Oke, apa itu kemuliaan Bapa? Di Mazmur 97 ayat 6 kita lihat di sini bahwa kemuliaan kata lainnya adalah righteousness. Dan di tulisan Roh Nubuat berikutnya dikatakan bahwa kemuliaan Bapa adalah karakternya. Karakternya. Artinya dunia akan diterangi dengan karakter Bapa. Yang mengabarkan pekabaran ini akan menunjukkan, mengungkapkan karakter Bapa sehingga dunia akan melihat karakter Bapa. Ini sama dengan di Matius 5 ayat 16 kan. Dan karakter Bapa ini adalah terang atau pekabaran terang, kan, lawannya daripada gelap tentu saja. Lalu dikatakan di sini bahwa dengan memandang akan Dia atau dengan memandang karakternya atau kemuliaannya, kita dirubahkan menjadi seperti karakternya. Dengan merenungkan karakter Kristus, dengan mempelajari pelajaran-pelajarannya atau firman Tuhannya, dengan mentaati firman-firmannya, kita menjadi seperti Kristus dalam karakter. Kita sudah belajar bahwa seseorang itu terdiri dari apa yang dia makan. Jadi bahan yang dia makan itulah yang menjadi bagian daripada dia. Jadi ya kalau karakter Bapa yang diungkapkan dalam firman-Nya itulah makanan kita, kita akan menjadi seperti karakternya, karena bahan itulah yang akan merubah kita menjadi sama dengan apa yang kita pandang, ya. Dikatakan di sini, dengan memandang Kristus dan kemuliaan juru selamat kita, yang kita bisa lihat dalam korban yang mempersatukan manusia berdosa dengan Bapa, dan bukan hanya korban itu membayar dosa manusia, tetapi kita menerima jubah putihnya, righteousness, kan, glory, yang membenarkan saya di hadapan hukum, dan diberikan grace juga untuk mempertahankan dia punya karakter, sehingga tidak mengalami Roma 3 ayat 23, comes short daripada karakter Tuhan atau glory-nya Tuhan, kan. Dan dengan saya memandang kebaikan Tuhan, dia punya kemurahan dan kasih-Nya terhadap saya menjadi seperti itu, seperti yang saya pandang. Jadi dunia ini akan diterangi dengan pengetahuan tentang karakter Bapa. Tentu saja karakter Bapa ini nggak akan dilihat di kertas atau di dua batu, tetapi dilihat di dalam kehidupan orang-orang yang mengabarkannya. Sehingga dunia akan melihat karakter Bapa diberikan contoh dalam kehidupan pekabar-pekabarnya, bukan hanya sekedar bilang tentang karakter Bapa, sementara pekabarnya tidak memiliki karakternya. Oke, inilah yang dikatakan di Wahyu 18 ayat 1. Oke, di 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, kita memandang dengan muka terbuka, artinya wajah kita tidak ditutupi sehingga kita buta, ya. Jadi dengan saya nggak buta, dengan wajah saya nggak ditutup,
sama dengan umat Tuhan di Sinai nggak bisa melihat wajahnya Musa karena Musa menutup wajahnya karena mereka tidak sanggup untuk melihat wajahnya. Tetapi dengan tudung itu dilepas sehingga saya bisa melihat the glory of the Lord, karakter Bapa, melalui kabarannya, melalui hukumnya, saya dirubahkan menjadi seperti apa yang saya pandang dari glory to glory. Glory to glory artinya kita harus tetap belajar, nggak cukup untuk sekali mempelajari firman Tuhan kalau kebenaran itu diungkapkan berdasarkan kemampuan sesuai dengan Yohanes 16 ayat 12 dan seterusnya kan. Oke. Sekarang living epistle. Epistle itu surat. Okay. Dan kita tahu Alkitab itu surat. Surat tertulis ya. 2 Korintus 3 ayat 6 dikatakan, kita ini minister. Minister artinya kitalah yang ministry, mengabarkan ini new covenant. Kitalah yang mengabarkan pekabaran new covenant. Nanti kita akan belajar apa new covenant. Tapi bukan kita menunjukkan pekabaran new covenant itu dengan menunjuk ayat di Alkitab, karena ayat di Alkitab itu tertulis, not of the letter. Jadi bukan hanya tunjukin di tulisan letter di Alkitab, tetapi kita mengabarkannya oleh roh. Dan roh itu kita tahu memberikan kehidupan, bukan membunuh. Kan? Jadi kalau oleh roh artinya tulisan-tulisan di Alkitab itu sudah dihidupkan dalam kehidupan saya. Dan untuk ministrinya, untuk mengabarkan kebenaran ini, saya hidupkan. Jadi tulisan-tulisan itu mereka bisa baca dalam kehidupan saya. Karena dia punya ministry adalah ministry of the Spirit, bukan ministry of the letter. Kan? Dan kabaran yang akan menerangi seluruh dunia dengan kemuliaannya adalah kabaran yang dikabarkan berdasarkan karakter dan kehidupan orang yang mengabarkannya, bukan sekedar bilang tentang firman Tuhan di Alkitab, sementara mereka punya kehidupan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Jadi pekabarannya adalah pekabaran orang punya karakter atau kehidupannya yang dilihat oleh dunia, di mana dunia diterangi dengan kemuliaan. Dan 2 Korintus 3 ayat 2 dikatakan, kamu adalah surat yang mana surat itu tertulis dalam hati kamu, dan kamu mengungkapkan isi surat yang ditulis di hati kamu dalam kehidupan kamu, sehingga bisa dikenal semua orang dan bisa dibaca semua orang, karena yang dibaca adalah kamu punya kehidupan. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, kamu tidak tahu bahwa kamu adalah the temple of God. Kita tahu kamu adalah temple of God, artinya kamu adalah tubuh bangunan Kristus. Bukan gedung kan? Bukan gedung. Kamu bukan gedung, kamu manusia hidup. Kamu tidak tahu bahwa kamu adalah temple of God, dan roh Tuhan yang menuliskan kebenaran itu di dalam hati kamu, berdiam dalam kamu. Jadi hanya dengan roh Tuhan berdiam dalam saya lah, saya bisa menjadi living epistle. Saya bisa menjadi surat yang hidup, bukan surat yang tertulis. Daripada pekabaran yang menerangi seluruh dunia dengan kemuliaannya. Kita lanjut. Di Ulangan 31, ayat 24 dikatakan, tibalah waktunya waktu Musa sudah selesai menulis. Jadi Musa yang tulis perkataan-perkataan daripada buku hukum, kita sudah belajar kan, ada seri The Book of Law. Jadi walaupun ini buku ini ditulis oleh Musa isinya, tapi instruksi untuk apa yang ditulis itu diberikan Kristus kepada Musa, sehingga ini hukumnya Tuhan yang disampaikan melalui Musa untuk disampaikan kepada umat Israel dan ditulis oleh Musa. Beda dengan 10 hukum ditulis oleh jari Tuhan kan. Dan setelah Musa selesai menulis The Book of the Law itu, Musa memerintahkan untuk buku ini ditempatkan di sebelah samping daripada tabut perjanjian. Artinya kita tahu bahwa tabut perjanjian itu lokasinya
di bilik maha suci. Dan bilik maha suci itu tempat sekali setahun kehadiran Jehovah God, kan? Dia hadir di situ, dan kalau sanctuary itu melambangkan tubuh manusia, bilik maha suci itu melambangkan kita punya mind, kita punya pikirannya, kepala kita. Kita punya kepala, kan? Di dalamnya ada otak. Disitulah 10 hukum ditulisnya. Dan kalau 10 hukum ditulisnya di dalam kita punya mind, apa selain 10 hukum yang diletakkan di dalam bilik maha suci atau ditulis di dalam kita punya mind sehingga kita bisa menjadi living epistle dan menerangi dunia dengan kemuliaannya? The Book of Moses. Jadi buku Musa ini yang kita tahu adalah statutes dengan judgment, kan? Dan dia punya gospel juga, kan? Di Keluaran 20 kita sudah belajar. Itulah yang perlu ditulis di kita punya mind. Dan orang-orang yang tertulis hukum Tuhan, karakter Tuhan, kan, tertulis di dahi mereka di Wahyu 14 ayat 1, meterai karakter Bapa. Jadi nggak bisa dimeteraikan kalau tidak tertulis the Book of Moses atau Law of Moses yang terdiri dari statutes dengan judgments, kan. Inilah orang-orang yang akan menerangi dunia dengan kemuliaannya. Lalu kita lihat di kutipan berikut di Patriarchs and Prophets, halaman 13 paragraf 2 dan 3. Kita lihat di sini umat Tuhan diingatkan akan kekudusannya hari Sabat. Dan agar umat Tuhan tidak melupakan kekudusan hari Sabat, kita tahu hari Sabat itu ditulis di 10 hukum dan diletakkan di bilik maha suci. Sementara kita tahu buku Musa pun diletakkan di bilik maha suci. Dan fungsinya untuk mengilustrasikan, membuat sederhana, sehingga umat Tuhan tidak perlu melanggar 10 hukum, karena mereka mengerti prinsip 10 hukum dengan mereka mempelajari akan hukum Musa ini. Jadi umat Tuhan diingatkan untuk menjaga kekudusan daripada hari Sabat, dan apa yang Tuhan berikan supaya umat Tuhan bisa memelihara kekudusan 10 hukum. Yang diberikan adalah yang ditulis di buku Musa, dan yang diberikan adalah yearly feast. Feast tahunan. Itulah yang diberikan. Dan itu diberikan agar umat Tuhan bisa menjaga kekudusan daripada hari Sabat, hari ke-7. Jadi penting sekali untuk buku Musa ini ditulis di dalam pikiran hati manusia, di kepala, ya. Dan artinya penting sekali untuk umat Tuhan mengetahui dan memelihara yearly feast kalau mau memelihara hari Sabat dengan sempurna. Karena karakter Bapa, yang diungkapkan melalui hukumnya, termasuk the Law of Moses, adalah orang-orang yang mengertinya karena mereka mengerti feast dan memelihara feast, sehingga mereka bisa mengerti karakter Bapa, dan merekalah yang akan menerangi dunia dengan kemuliaan Bapa, karena di dahi mereka tercatat oleh Roh Kudus hukum-hukum Tuhan, 10 hukum dan hukum Musa, sehingga mereka bisa mengabarkan terang yang menerangi dunia dengan kemuliaannya. Dan hukum-hukum ini, termasuk hukum feast ini, ya, hukum-hukum ini termasuk feast, dicatat oleh Musa dan disimpan sebagai fondasi daripada hukum negara, dan disimpannya bersama-sama dengan prinsip 10 hukum, dan diberikannya untuk mengilustrasikan 10 hukum. Dan dengan memelihara 10 hukum, itulah syaratnya untuk menerima janji yang dijanjikan Tuhan atau covenant kepada Israel untuk bisa hidup di tanah perjanjian untuk selama-lamanya. Jadi kalau saya nggak mengerti hukum Musa, sehingga saya tidak memelihara apa yang ditulis di hukum Musa untuk mengilustrasikan dan membuat lebih mengerti 10 hukum, kan? Saya tidak bisa memenuhi syarat untuk tinggal di tanah perjanjian untuk selama-lamanya. Dan nggak bisa mengabarkan pekabaran yang menerangi dunia dengan kemuliaannya, kalau pekabaran itu adalah
berdasarkan apa yang ditulis di dahi saya dengan Roh Kudus, dan yang ditulis adalah 10 hukum dan hukum Musa yang mengungkapkan karakter Bapa yang sempurna. Di Matius 5 ayat 14 dan 16 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Atau kamu adalah terang dunia sama dengan kamu akan menerangi dunia dengan kemuliaan Bapa. Dan kalau kamu adalah terang dunia, karena kamu di dahi kamu tertulis oleh Roh Kudus hukum Tuhan yang adalah 10 hukum dengan dia punya hukum Musa yang menjelaskan, mengilustrasikan, membuat sederhana agar umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Kamulah terang dunia. Dan kalau saya bukan terang dunia karena saya tidak memiliki terang daripada karakter Tuhan yang diungkapkan di dalam hukumnya. Okay? The Law of Moses dengan the Moral Law atau the Ten Commandments. Okay? Jadi dunia akan diterangi dengan kemuliaannya oleh orang-orang yang seperti ini. Okay? Inilah ajaran Alkitab. Okay? Kita lanjut di 2 Korintus 3:3 dikatakan, kamu adalah surat yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi ditulis oleh Roh Bapa yang hidup. Dan ditulisnya bukan di 2 loh batu, tapi di hati kamu. Di kamu punya pikiran, di kamu punya dahi. Ini meterai namanya. Artinya orang-orang yang dimeteraikan adalah orang-orang yang di dahi mereka, di mereka punya mind, ya, heart, tercatat oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan, karakter Bapa yang diungkapkan dalam hukumnya, the Law of Moses dengan the Ten Commandments. Okay? Itulah yang dimeteraikan. Dan kita tahu mereka ini adalah bagian daripada 144.000 dari semua orang yang akan masuk kerajaan surga waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Oke. Jadi mari kita mau lihat mengenai the two covenants, ya. Kita mau belajar sedikit tentang the two covenant, oke? Di Jeremia 31 ayat 31 dikatakan, Tuhan bilang, saya akan membuat perjanjian baru. Okay? Perjanjian baru itu covenant yang baru. Dan kita tahu covenant itu berdasarkan janji, ya. Dengan rumah Israel, dengan rumah Juda. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan punya covenant ini bukan dengan orang Gentiles. Kenapa penting untuk kita tahu ini? Karena ada orang yang bilang bahwa hari Sabat itu hanya untuk orang Yahudi. Berdasarkan ini, kan? Well, kalau hari Sabat untuk orang Yahudi, artinya kalau bukan orang Yahudi nggak bisa masuk kerajaan surga karena Tuhan membuat perjanjiannya hanya dengan orang Israel, betul? Jadi kalau bilang, oh hari Sabat hanya untuk orang Yahudi, well, artinya kamu nggak bisa masuk kerajaan surga karena janjinya bukan untuk orang Gentiles. Tapi apa artinya untuk menjadi orang Yahudi? Di Roma 2 ayat 28 dan 29 dikatakan, dia bukan orang Yahudi. Okay? Secara lahir, ya, dia bukan orang Yahudi karena kelihatan dari luarnya. Dia adalah orang Yahudi di dalam. Walaupun lahiriahnya dan di luarnya nggak kelihatan orang Yahudi. Dia adalah orang Yahudi kalau Roh Tuhan yang berdiam dalam dia. Dan kita tahu Roh Tuhan itulah yang menulis dia punya karakter Bapa sesuai dengan hukum Tuhan, kan? Artinya kalau dibilang, oh itu hari Sabat hanya untuk orang Yahudi, well, siapa saja yang memiliki Roh Tuhan, kan, dia adalah orang Yahudi. Karena orang Yahudi, Roh Tuhan berdiam dalam dia dan menulis dia punya hukum Tuhan dan mementeraikan dia dengan karakter Bapa yang diungkapkan dalam hukum Tuhan, kan? Jadi kalau orang Gentile nggak bisa. Artinya Gentile ini adalah orang-orang yang tidak memiliki Roh Tuhan yang berdiam dalam mereka, karena mereka menolak 10 hukum dan menolak the Law of Moses. Jadi kalau saya pikir saya menerima 10 hukum tapi tolak Law of Moses, James 2:10 bilang, langgar satu langgar semua. Kalau kamu nggak memelihara Law of Moses, sudah pasti kamu melanggar 10 hukum. Dan kalau kamu melanggar 10 hukum, walaupun kamu berbakti hari ke-7 dan dibilang orang Advent, tapi kamu bukan orang Yahudi.
Dan perjanjian ini hanya dibuat dengan orang Israel, orang Juda, rohani, bukan lahiriah. Dan kamu orang Yahudi bukan karena the letter, bukan karena tertulis, bukan karena kamu punya nama sudah tercatat di buku dunia, bukan karena kamu sudah memiliki sertifikat baptisan, bukan itu yang menyebabkan kamu orang Yahudi. Oke, surat baptisan letter born again itu harus tertulis hukum Tuhan di dahi kamu dan ditulisnya oleh Roh Kudus, bukan manusia di atas kertas. Jadi dia punya covenant ini adalah dengan orang-orang Yahudi dalam roh, spiritual Jew. Okay. Jadi kalau saya bukan spiritual Jew, Tuhan punya janji bukan untuk saya. Jadi saya di luar janji Tuhan. Semua yang dijanjikan kepada Abraham tidak berlaku bagi saya kalau saya bukan orang Yahudi spiritual. Ini dia punya covenant. Paling kurang kalian sudah dapat ide sedikit apa itu covenantnya. Oke, lalu kita lihat selanjutnya di sini. Dikatakan, antara orang yang menyembah beast dengan image-nya yang akan menerima mark dan orang-orang yang menerima meterai Bapa yang di dahi mereka tertulis nama Bapa, okay, ini yang tertulis di dahi ini enggak kelihatan tandanya, tidak kelihatan, okay, tidak kelihatan. Jadi bukan sesuatu yang ditato di dahi atau di tangan, bukan sesuatu yang diukir, dicat, kan? Bukan. Karena itu tertulis di dalam hati, bukan di luar kepalanya, ya. Dan itu nggak bisa kelihatan. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus bahwa Roh Kudus itu kan seperti angin nggak kelihatan, tapi hasil pekerjaannya kelihatan. Jadi walaupun nggak kelihatan Roh Kudus menulis, tapi dalam kehidupannya bisa kelihatan bahwa Roh Tuhan berdiam dalam dia. Lalu kita lanjut lagi di Jeremia 31 kan. Tadi 31, sekarang kita lanjut ke 32. Jadi Tuhan membuat covenant dengan orang Israel rohani. Lalu dibilang gini, covenant itu bukan sesuai dengan covenant Sinai yang saya buat dengan kamu punya fathers waktu keluar dari Mesir. Jadi kita bisa lihat di sini ada dua macam covenant. Dua macam covenant. Dan covenant itu mereka langgar. Waktu covenant yang di Sinai mereka langgar. Jadi ada covenant. Jadi covenant ini berdasarkan apa? Berdasarkan di mana ditulisnya kan. Karena yang satu ini, covenant Sinai ini, sudah tahu kita tulisnya di letter kan. Dan bukan Roh Tuhan yang menulis hukum Tuhan di dahi atau di dalam kita punya mind atau heart. Tapi covenant Sinai ini ditulis di letter atau outwardly. Jadi mereka orang Jews, tapi Jews outwardly. Jadi satu covenant yang bukan ditulis oleh Roh Tuhan di dalam kita punya heart, dan yang satu covenant yang ditulis di kita punya dahi atau di kita punya mind oleh Roh Tuhan. Dan Tuhan bilang ini covenant ini yang saya mau buat dengan Israel bukan berdasarkan covenant di Sinai, karena mereka melanggar itu kan. Dan di Keluaran 24 ayat 7, langgarnya ialah mereka bilang gini, semua yang Tuhan bilang melalui Musa, semua yang Tuhan bilang, kamu harus begini, jangan begini, harus begini, jangan begini, semua perjanjian untuk memenuhi janji ini, mereka bilang apa? Kita akan menurut dan kita akan melakukan. Kita tahu, di Yohanes 15 ayat 5, Tuhan bilang, tanpa aku, kamu nggak bisa melakukan apa-apa. Di Roma 7 ayat 18 dikatakan bahwa walaupun kamu mau berbuat yang baik, kamu nggak bisa. Ini covenant Sinai. Covenant Sinai adalah saya mau memenuhi janji Tuhan. Sementara the new covenant ini, Tuhanlah yang memenuhinya kalau saya percaya. Itu bedanya kan. Itu beda daripada dua covenant itu. Yang satu covenant berdasarkan iman. Yang satu covenant berdasarkan saya punya usaha. Yang satu itu saya mau menghasilkan anak Ishak melalui Hagar. Sementara new covenant itu adalah Tuhanlah yang menghasilkan Ishaknya karena saya percaya. Okay? Itu dia punya dua covenant. Okay?
Lalu ayat 33. Ayat 33, ayat selanjutnya. Dan inilah covenant yang saya akan lakukan dengan orang Israel. Saya akan menulis, saya punya hukum di dalam hati mereka. Okay? Atau saya akan meletakkan atau menuliskan, kita tahu ditulis oleh Roh Kudus. Dan kita sudah belajar tadi, dia punya hukum apa? The Law of Moses, Statutes dengan Judgment, dengan dia punya Ten Commandments kan? Ini kan? Karena di bilik mas suci ditempatkan di situ, di bilik mas suci, dia punya tabut perjanjian, diletakkan apa? Dia punya 10 hukum dengan dia punya Law of Moses. Dan itu melambangkan kita punya kepala atau mind. Artinya covenant ini berdasarkan ditulis Roh Kudus hukum Musa dan 10 hukum. Dan orang-orang inilah yang akan mengabarkan pekabaran yang memberikan kemuliaan bagi Bapa kan, di Wahyu 18:1. Dan akan ditulis di mereka punya hati, bukan di 2 loh batu, tapi ditulisnya di dalam hati. Inilah covenant Tuhan, di mana dia akan tulis melalui rohnya hukum Tuhan yang adalah karakter, sehingga karakternya ditulis di dahinya di Wahyu 14 ayat 1, dan yang memiliki meterai Tuhan atau nama Tuhan yang ditulis di dahi adalah 144.000. Nah, hukum Tuhan yang ditulis di hati ini di Matius 5:17 Tuhan Yesus bilang, jangan kamu pikirkan, jangan kamu izinkan untuk kamu pikirkan bahwa waktu saya datang untuk membinasakan hukum itu. Enggak, saya datang bukan untuk membinasakan hukum. Saya datang untuk mengungkapkan kesempurnaan karakter Bapa yang diungkapkan dalam hukum. Artinya, saya mau menghidupkan karakter Bapa dengan menurut seluruh hukumnya. Jadi Tuhan Yesus waktu ke dunia ini, dia nggak mau destroy dia punya hukum, dia nggak mau memakukan hukum di kayu salib, dia malahan mau mengungkapkan kesempurnaan karakter Bapa yang diungkapkan di dalam hukumnya. Dan kita tahu ini adalah hukum Musa dan Ten Commandments kan. Jadi nggak ada daripada hukum Musa yang kita sudah tahu, ada dia punya feast tadi yang diberikan untuk umat Tuhan memelihara hari Sabat. Feast nggak dipakukan ke kayu salib. Feast tidak dipakukan ke kayu salib, karena kalau feast dipakukan ke kayu salib, umat Tuhan nggak pernah bisa dimeteraikan, kan? Nggak bisa pernah menerima meterai, nggak pernah bisa dengan sempurna memantulkan karakter Bapa, nggak pernah sama sekali. Kalau hukum itu dipakukan, kan kita sudah mengerti, banyak orang pikir bahwa kalau bicara hukum, mereka cuma pikir 10 hukum, sehingga kalau bukan 10 hukum dipakukan ke kayu salib. Dan kita sudah belajar itu sangat salah kan. Lalu Tuhan Yesus bilang di Matius 5 ayat 20, kecuali kamu punya righteousness, kita tahu kata lain righteousness adalah glory. Kan? Glory adalah karakter Bapa yang sempurna. Kecuali kamu punya righteousness atau glory melebihi orang Farisi punya, kamu nggak akan masuk kerajaan surga. Dan orang Farisi punya artinya mereka memakukan dong. Karena waktu mereka bikin seremonial, mereka nggak bisa lihat karakter Bapa dengan memberikan anaknya. Setahu mereka harus menjalankan liturgi bunuh domba, tapi mereka nggak pernah bisa lihat the love of God. Mereka nggak pernah bisa lihat dia punya karakter. Mereka hanya bisa lihat hukum yang menuntut mereka untuk membunuh domba kalau mau hidup. Jadi kamu harus melebihi orang Farisi. Kita sudah tahu, kita sudah belajar, dan mereka nggak bisa lihat the mercy of God kan. Mereka hanya bisa lihat the judgment of God yang kita sudah belajar. Jadi Tuhan datang itu untuk menunjukkan kesempurnaan karakter Bapa dengan menurut 10 hukum tanpa melanggarnya, karena menghidupkan semua prinsip hukum Musa yang Kristus sendiri berikan kepada Musa untuk disampaikan kepada semua umat Tuhan di segala zaman. Betul? Okay. Lalu hukum Tuhan di sini dikatakan adalah pengungkapan secara tertulis daripada karakternya. Nah, hukum Tuhan ini bicara tentang 10 hukum yang diukir di batu ya. Jadi hukum Tuhan ini tertulis, tapi tulisan itu sekedar mengungkapkan karakternya, tapi harus dihidupkan karakternya, baru bisa
kamu punya righteousness melebihi orang Farisi. Karena orang Farisi, mereka menghidupkan 10 hukum yang tertulis, tapi roh Tuhan enggak menulis hukum itu di hati mereka, sehingga mereka tetap berdosa, sementara mereka pikir mereka sedang mentaati 10 hukum yang mereka baca tertulis di atas kertas atau batu. Dan kemuliaan Bapa itu adalah karakternya, kita tahu. Artinya, waktu Tuhan bilang, saya datang untuk fulfill, bukan untuk membinasakan 10 hukum. Saya datang untuk mengungkapkan karakter Bapa, untuk mengungkapkan kemuliaannya. Untuk mengungkapkan kemuliaannya. Jadi bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus, waktu datang, Tuhan Yesus menerangi dunia dengan kemuliaannya. Lalu dia bilang kepada murid-muridnya di Matius 28 kan, bahwa kamu akan pergi ke seluruh dunia, kamu akan mengabarkan Injil sesuai dengan Matius 24 kan? Dan waktu kamu lakukan itu, aku akan tetap bersamamu, dan kamu akan menerangi dunia dengan kemuliaanku karena rohku berdiam di dalam kamu. Karena rohku berdiam dalam kamu dan menulis hukum karakter Bapa di dalam kamu, kamulah yang akan menerangi dunia dengan kemuliaannya. Sebagaimana waktu Tuhan datang, dunia diterangi dengan kemuliaan Bapa melalui kehidupan Tuhan Yesus. Betul? Karena dia memelihara 10 hukum. Karena dia tidak melanggar 10 hukum karena mengerti prinsip-prinsip 10 hukum yang dia berikan kepada Musa. The Law of Moses. Dan dengan kita memandang karakter Bapa, kita dirubahkan. Dan dirubahkan itu karena ditulis karakter Bapa di dahi kita. Dan itu terjadi karena roh Tuhanlah yang tulis hukumnya atau dia punya karakter di dahi kita. Dan kita lihat di sini, dengan memandang Kristus, merenungkan karakternya, mempelajari pelajarannya, mentaati firman-Nya, kita menjadi seperti Dia. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menulis 10 hukum di hati manusia. Orang-orang ini bukan hanya melihat 10 hukum, tapi mereka menghidupkan 10 hukum. Bukan hanya menghafal 10 hukum, tapi mereka menghidupkan dengan pertolongan roh Tuhan yang berdiam dalam mereka. Dan orang-orang ini tentu saja akan memenuhi syarat daripada the New Covenant. Janji yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Kalau bilang Abraham bukan berarti mulai dengan Abraham ya. Mulai dengan Adam. Janji New Covenant yang mulainya dengan Adam, diteruskan kepada Abraham dan diteruskan seterusnya, itu hanya berlaku bagi orang-orang yang memiliki karakter Bapa yang ditulis di dahi mereka. Orang-orang yang menurut 10 hukum, karena hukum itu ditulis di dahi mereka oleh Roh Kudus dengan prinsip-prinsip kebenarannya, sehingga mereka tidak melanggar sama sekali 10 hukum. Inilah New Covenant. New Covenant hanya berlaku bagi orang-orang seperti ini. Kita lihat the precious light sekarang. The precious light, terang yang sangat berharga. Dikatakan di John 1 ayat 4, di dalam Kristus adalah kehidupan. Kita tahu kehidupan di Yohanes 6 ayat 63 adalah roh. Jadi di dalam Kristus ada roh. Makanya Kristus mengungkapkan karakter Bapa. Dan kehidupan atau roh itu adalah terang. Dan kita tahu terang itu adalah kemuliaan. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, roh Bapa berdiam dalam dia, sehingga karakter Bapa diungkapkan dalam kehidupannya, dia nggak pernah melanggar 10 hukum. Termasuk hukum Musa pun nggak pernah dilanggar. Nah, kita baca di 1888 ya. 1888 materials. Dikatakan, kamu tahu bahwa terang yang precious itu, yang berharga, atau glorious light, telah menerangi dan ada hubungannya dengan hukum Tuhan. Sebagai righteousness-nya Kristus yang dipresent dengan hukum. Artinya hukum Tuhan itu dipersembahkan untuk mengungkapkan Kristus punya karakter. Artinya hukum Tuhan dengan Kristus punya karakter sama. Nah, orang Farisi beda. Karakter Kristus mereka nggak memiliki, tapi mereka bilang mereka memiliki 10 hukum tertulis. Kan? Jadi orang Farisi
memelihara 10 hukum tertulis, tapi menolak karakter Kristus. Sementara Kristus, dia memelihara 10 hukum dan memiliki roh, dan karakternya sangat cocok, sangat adalah kembar dengan apa yang tertulis dalam hukum, karena kehidupannya adalah kehidupan daripada karakter Bapa sesuai dengan hukum Bapa yang ditulis di dalam dia punya lahi. Jadi itu adalah terang yang diberikan tahun 1888. Karakter Bapa, hukum. Karakter Kristus, hukum. Karakter Bapa atau hukum Bapa diungkapkan dalam kehidupan Kristus. Itu pekabaran yang dikabarkan oleh Wagner, kan? Dia membukakan terang yang berharga ini, bukan terang yang baru. Kenapa bukan terang yang baru? Karena Musa sudah memiliki ini. Abraham sudah memilikinya. Kan? Adam waktu bertobat dia sudah memilikinya. Jadi ini bukan terang yang baru. Kan? Dan banyak orang sudah kehilangan terang ini di dalam pikiran mereka. Kehilangan artinya apa? Mereka sudah dibutakan. Mereka sudah nggak bisa lihat. Sama dengan orang-orang di Keluaran 34. Mereka nggak bisa lihat wajah Musa. Dan kalau lihat wajah Musa ialah untuk lihat ini. Hukum Tuhan, the righteousness of Christ. Inilah yang dilihat kalau mau lihat wajah Musa. Karena Musa baru turun dari gunung dan dia sudah memantulkan karakter Bapa. Dan bagi orang-orang yang tidak bisa melihat ini, terlalu silau sehingga Musa harus menutup wajahnya agar mereka bisa bicara dengan dia, kan? Dan ini sudah diterangi dengan sangat jelas terangnya oleh Wagner tahun 1888, kan? Diterangi ini. Lalu kita lihat di 2 Korintus 3:13, kita lihat bahwa Musa menutup wajahnya karena umat Israel yang tidak bisa lihat the end daripada yang ditiadakan. Kita tahu yang ditiadakan adalah kematian. Artinya mereka nggak bisa lihat sesuatunya daripada kematian. Mereka nggak bisa lihat sesuatunya daripada kematian. Oke, mari kita lihat. Kematian itu apa? Domba mati. Artinya mereka nggak bisa lihat sesuatunya dari korban domba. Korban dombanya mereka bisa lihat kematian. Tapi sesuatunya dari korban yang mati itu, domba yang mati mereka nggak bisa lihat. Dan apanya dari domba mati yang mereka nggak bisa lihat, yang orang-orang di 1888 pun nggak bisa lihat waktu Wagner memberikan pekabaran ini, kan? Dan kita tahu yang nggak bisa lihat apa? Hukum Tuhan yang adalah karakter Kristus dalam kehidupannya yang memantulkan hukum Tuhan yang mereka nggak bisa lihat. Artinya mereka nggak bisa lihat righteousness-nya Kristus, hukum Tuhan, waktu mereka lihat domba mati. Nah, kata the end ini yang mereka nggak bisa lihat, kita bisa lihat adalah conclusion of an act or state, ya. Jadi konklusi artinya puncak daripada sesuatu. Akhirnya, yang paling mantap. Okay. Jadi mereka nggak bisa lihat sesuatu yang paling mantap dari domba yang mereka sembelih. Nah, untuk tahu apa the end yang mereka nggak bisa lihat dari domba yang mati, kita lanjut ke Roma 10. Roma 10 dikatakan, ayat 4, Kristus adalah the end daripada hukum untuk righteousness. Nah, kita lihat ya. Kristus adalah karakter Bapa yang diungkapkan dalam kehidupan Kristus yang memantulkan dengan sempurna hukum Bapa. Sekali lagi, Kristus adalah pengungkapan karakter Bapa dengan sempurna yang diungkapkan secara tertulis di dalam hukum Bapa. Okay? Itu yang nggak bisa dilihat orang-orang Israel di Roma, di Keluaran 34. Okay? Itu yang mereka nggak bisa lihat. Mereka nggak bisa lihat karakter Kristus adalah pengungkapan dengan sempurna hukum Bapa, dan kita tahu hukum Bapa ada apanya? Ada dia punya statutes dengan judgment, law Moses. Kan? Law Moses. Mereka nggak bisa lihat itu. Mereka tidak bisa melihat itu, kan? Lalu di Matius 5 ayat 17 dikatakan, Matius 5:17 dikatakan, jangan pikir saya datang untuk membinasakan hukum. Saya datang untuk menghidupkan karakter Bapa yang diungkapkan
diungkapkan di dalam hukumnya. Artinya kalau kamu lihat hukum, cuplikan hukum yang sempurna adalah kehidupan Kristus. Cuplikan, kalau kamu melihat 10 hukum dengan sempurna, bukan hanya di atas kertas atau batu, lihatlah Kristus punya karakter. Itulah kenyataan sempurna daripada 10 hukum. Nah, orang Yahudi tolak karakter Kristus. Sementara mereka bilang mereka memelihara 10 hukum. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu harus lebih dari orang-orang Farisi, karena walaupun mereka memelihara 10 hukum, tapi mereka memeliharanya tanpa roh Tuhan. Buktinya mereka mau bunuh saya, katanya kan. Apakah itu hukum Tuhan? Jadi sebenarnya mereka nggak memelihara hukum sama sekali. Mereka berusaha seperti Abraham untuk memenuhi janji Tuhan dengan pilih Hagar. Itulah mereka punya righteousness. Jadi Tuhan bilang, saya mau menggenapi, saya mau memenuhi tuntutan hukum. Kamu kan kalau masuk kerajaan surga, harus menurut 10 hukum dengan sempurna. Dan kalau saya tidak kasih tunjuk 10 hukum dengan sempurna, kamu selalu seperti orang Farisi. Dan kehidupan Kristuslah menjadi contoh daripada hukum Tuhan yang sempurna. Itu yang mereka nggak bisa lihat, sehingga Musa harus menudungi dia punya wajah kan. Dan kata lain daripada fulfill apa? The end. Ini dia, the end. The end di sini, ini the end. Artinya mereka nggak bisa lihat wajah Musa, sehingga Musa menutupi wajahnya, karena mereka nggak bisa lihat karakter hukum Bapa yang sempurna di dalam kehidupan Kristus, yang adalah the end, waktu mereka bunuh domba. Jadi yang berakhir, domba matinya. The end-nya ini nggak pernah berakhir, walaupun katanya the end. Jangan pakukan the end-nya, yang dipakukan kematian dombanya. Karena waktu Tuhan Yesus mati, nggak usah mati lagi domba. Kematian yang dipakukan bukan karakter Bapa. Bukan karakter Bapa yang diungkapkan dalam hukum. Dan kalau saya pakukan dia punya feast, dan feast itu adalah cara saya untuk bisa mengerti hari Sabat. Hari Sabat adalah 10 hukum. Dan itu Tuhan Yesus dengan setia menghidupkannya. Kalau saya pakukan feast, itulah mengapa Roh Nubuat bilang umat Tuhan tidak mengerti rencana penebusan, karena mereka memakukan 10 hukum dengan mereka tolak feast dan bilang sudah dipakukan ke kayu salib. Dan ini kata fulfill adalah fully. Nanti kita lihat fully ya. Ini kata fulfill artinya fully. Artinya mereka nggak bisa lihat kesempurnaan daripada karakter Bapa dalam kehidupan Kristus waktu mereka melihat 10 hukum di 2 loh batu. Mereka nggak bisa lihat itu. Yang mereka bisa lihat, apa yang dibilang, jangan bersinah. Oke, jangan bersinah. Padahal prinsip jangan bersinah bukan hanya jangan bersinah. Kita tahu lebih dalam dari itu. Dan lebih dalam dari itu adalah the end, fulfill, fully. Itu, atau perfect, atau complete. Itu yang mereka tidak mengerti. Sehingga waktu lihat wajah Musa, sangat nah, kenapa mereka bisa lihat? 2 Korintus 4 ayat 4 katakan, the God of this world, kan, atau musuh setan lah yang membutakan mata mereka. Karena mereka nggak dibutakan, mereka akan lihat terang daripada Injil mulia Kristus. Mereka akan bisa lihat bahwa karakter Bapa di dalam Kristus yang mau menyelamatkan manusia itu, mereka harusnya bisa lihat kalau tidak dibutakan. Dan karena dibutakan, mereka nggak bisa lihat Injil Kristus. Artinya Wagner dengan Jones, mereka kabarkan the glorious gospel of Christ. Mereka mengabarkan righteousness by faith, bukan by works. Mereka mengungkapkan 10 hukum dengan sempurna. Dengan dia punya prinsip-prinsip daripada the law of Moses, statutes, judgment, feast, dan semua itu. Dan orang-orang di 1888 mereka tolak itu karena mereka sama dengan orang-orang Israel di Bukit Sinai yang mereka nggak bisa lihat, sama. 1888 pekabaran ini ditolak sebagaimana orang Israel di Sinai tidak bisa melihatnya. Sementara mereka bikin feast tapi nggak ngerti artinya. Di akhir zaman tolak feast karena tidak mengerti artinya.
Jadi sama dengan mereka dulu bikin dia punya ceremonial law, bikin feast-nya juga, tapi mereka nggak ngerti artinya. Di akhir zaman, umat Tuhan memelihara hari Sabat, tapi nggak ngerti artinya. Sama, karena hari Sabat hanya bisa dihargai artinya kalau orang pelihara feast. Jadi mereka pelihara feast, nggak ngerti hari Sabat. Di akhir zaman, pelihara hari Sabat, nggak ngerti feast. Sama-sama tolak hukum Tuhan. Wow, saya nggak mau bilang tolak, nggak ngerti. Okay. Dan kalau tolak pun nggak tahu kenapa. Dan mudah-mudahan waktu sudah belajar, merendahkan diri, bertobat, dan terima, karena ini hal keselamatan. Artinya boleh saya katakan, kalau orang tolak feast, dan dia pakukan feast ke kayu salib, dan dia tetap mengeraskan hatinya, dia nggak bisa selamat. Nggak bisa selamat. Kenapa? Karena dia tolak hukum Tuhan. Dia nggak bisa memelihara 10 hukum. Bukan karakter Bapa yang ditulis oleh Roh Kudus. Karena hukum Tuhan ditolak, artinya yang kita baca tadi cuma ada 2 pilihan yang ditulis di dahi. Tanda binatang. Cuma tanda binatang. Di ayat 14 dikatakan pikiran mereka dibutakan sampai sekarang. Masih ada yang menutup wajah mereka waktu mereka baca The Old Testament. The Old Testament itu ada gospel. Ada. Dan gospel itu bisa dihargai kalau kita bisa mengerti hukum Musa. Kalau kita mengerti hukum Musa, kita bisa ngerti apa yang ditulis Musa dan nabi-nabi di Perjanjian Lama. Jadi kita lihat ini di Wahyu 18, dunia diterangi dengan kemuliaan Tuhan. Dunia diterangi dengan karakter Bapa yang diungkapkan dengan sempurna di hukum Tuhan. Dan orang-orang yang mengabarkan pekabaran ini ya, orang-orang yang mengabarkan pekabaran tentang dia punya hukum Tuhan ini, pekabarannya dengan suara nyaring, mereka bilang apa? Babylon sudah jatuh, sudah jatuh. Jadi, kalau saya tidak mengerti pekabaran daripada 1888 yang dibawakan Wagner dan Jones, dan kalau saya tidak mengerti tentang The Law of Moses dan tolak, atau alasan apapun menerimanya, tentu saja saya nggak akan kabarkan Babylon is fallen, karena itu dikabarkan oleh orang-orang yang menerima hukum Tuhan, hukum Musa, dan ditulis karakter Bapa di dahi mereka, sehingga mereka bilang Babylon sudah rubuh. Tentu saja orang-orang yang tidak bisa melihat kebenaran ini pun nggak akan keluar dari Babylon. Hanya orang yang bisa melihat kebenaran inilah yang akan keluar dari Babylon, kan? Lalu di ayat 4 dikatakan apa? Waktu orang-orang yang mengabarkan 10 hukum dengan sempurna, yaitu righteousness of Christ, waktu itu dikabarkan, waktu dibilang Babylon is fallen, kabarannya apa? Keluar dari Babylon, umat Tuhan. Umat Tuhan. Artinya ada umat Tuhan yang mengerti ini. Dan waktu mereka melihat ini, mereka akan keluar. Artinya yang tidak akan keluar, tidak mengerti, dan artinya bukan my people. Inilah yang akan menerangi dunia, sehingga orang-orang di Babylon akan keluar. Pekabaran ini dikabarkan oleh orang-orang yang mengerti hukum Tuhan. Karena sudah mempelajarinya, ditolong Roh Kudus untuk mengerti dan menghidupkannya, sehingga mereka lah yang akan mengabarkan pekabaran ini. 1888. Dan saya melihat Tuhan ada anak-anaknya yang belum melihat dan memelihara hari Sabat. Jadi belum menerima terang. Tapi sudah ada Roh Tuhan berdiam dalam mereka. Mereka tidak menolak terang yang dikabarkan yang menerangi dunia dengan kemuliaannya. Dan di saat mulai time of trouble, dan kita tahu ini time of trouble ini bukan 12:1, karena cuma ada satu time of trouble kan, terbagi 2. Bukan waktu Michael stand up. Umat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka mengabarkan hari Sabat more fully. More fully. Nah, mari kita lihat. Mereka kabarkan hari Sabat more fully. Nah, kita lihat ya di sini. Mereka memiliki terang yang more fully. Dan dengan memiliki terang yang more fully, mereka bisa mengabarkan hari Sabat more fully. Nah, mari kita lihat. Ini kata fully. Ini kan fully.
more fully kan? More fully. Pekabaran more fully adalah pekabaran righteousness-nya yang melebihi orang Farisi punya kan? Jadi orang Farisi punya righteousness itu Tuhan Yesus bilang kamu harus melebihi orang Farisi punya righteousness. Kalau melebihi artinya apa? More fully. Dan kita tahu bahwa hari Sabat hanya bisa dipelihara more fully kalau umat Tuhan mengerti prinsip daripada yearly feast dan memeliharanya. Jadi orang-orang yang mengabarkan kabaran ini adalah orang-orang yang memelihara dan mengetahui dan ditulis di dahi mereka hukum Musa, the moral law, sebagaimana Kristus memeliharanya dan mendemonstrasikannya fully. Dan hanya orang-orang inilah yang akan mengabarkannya, bukan orang-orang yang menolaknya. Artinya mereka memelihara feast. Dan hari Sabat ini more fully, kita tahu hari Sabat more fully karena Tuhan berikan yearly feast. Dan ini membuat gereja-gereja termasuk nominal Adventist marah. Karena mereka nggak bisa membuktikan salah kebenaran ini. Dan pada waktu itu umat Tuhan yang belum lihat sekarang dengan jelas bisa melihat kebenaran itu. Dan mereka keluar untuk bergabung dengan umat Tuhan dan sama-sama dianiaya. No, mereka keluar. Bukankah tadi pekabaran keluar dari Babylon itu dikabarkan oleh orang-orang yang sudah mengerti more fully daripada hukum Tuhan. Dan ada domba-domba Tuhan yang belum di kandang Tuhan, yang sudah memiliki roh Tuhan. Waktu mereka lihat more fully, mereka terima dan mereka bilang apa? Ini kebenaran yang kita tunggu-tunggu. Ini dia. Dan kita sudah lihat. Mereka lihat dengan jelas. Lihat dengan clearly ya. Waktu mereka lihat dengan jelas, Kristus memberikan kepada Musa prinsip-prinsip keagamaan yang akan menuntun mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang diberikan kepada Musa adalah statutes untuk menjaga agar 10 hukum tidak dilanggar. Statutes ini, yearly feast ini bukan bayang-bayang yang dipakukan ke kayu salib. Dan statutes ini berlaku selama-lamanya sebagaimana 10 hukum. Dan statutes ini clearly dengan jelas menjelaskan 10 hukum. Jadi kenapa umat Tuhan yang di luar kandang sekarang bisa lihat dengan jelas? Karena umat Tuhan mengabarkan statutes dengan judgment, remember the law of Moses, dan mereka ajarkan tentang yearly feast. Karena mereka hidupkan yearly feast dan mereka memeliharanya. Jadi gak bisa pekabaran malaikat ketiga dikabarkan oleh orang yang tolak feast. Orang yang memakukan feast, orang yang memakukan statutes dengan judgment, orang yang memakukan law of Moses, apapun yang mereka kabarkan, mereka tidak mengabarkan pekabaran malaikat ketiga. Karena ini hanya bisa dikabarkan kalau mereka menerima law of Moses. Umat Tuhan yang keluar dari Mesir sudah dibutakan dengan mereka waktu tinggal di Mesir. Dan mereka nggak siap untuk menerima fully, ini ya, fully. Ini kata fully kan? Dengan fully, prinsip-prinsip 10 hukum. Dan tuntutan 10 hukum agar bisa more fully dimengerti, diberikan precepts tambahan. Dan hukum ini namanya judgment yang diberikan melalui Musa. Dan Musa bukan hanya terima judgment, Musa terima statutes. Namanya Law of Moses, Maleakhi 4 ayat 4. Artinya, untuk umat Tuhan atau untuk umat Tuhan yang mengaku umat Tuhan tapi matanya buta, mereka nggak bisa lihat ini seperti di zaman Israel, mereka punya mata buta, nggak bisa lihat wajah Musa. Mereka tolak statutes judgment, walaupun pelihara feast, tapi mereka nggak ngerti artinya. Sama dengan pelihara hari Sabat, tapi nggak ngerti artinya. Itu dibutakan. Itu dibutakan. Karena hari Sabat kalau bukan feast, itu bukan Sabbath more fully. Kalau saya mengerti bahwa hari Sabat itu feast, bulanan itu feast, kan? Mingguan itu feast, dan tahunan itu feast, baru fully kalaupun saya menerapkannya dengan benar, bukan hanya secara liturgi saya lakukannya kan. Artinya, pekabaran yang dikabarkan 1888 adalah
more fully. Dan itulah yang ditolak dulu. Apakah sejarah sedang terulang kembali? Yang ditolak dulu adalah the law of Moses. Yang ditolak di 1888 adalah law of Moses, statutes, judgments. Yang sedang ditolak akhir zaman, law of Moses, statutes, judgment. Termasuk feast. Artinya, pertanyaannya, mereka keep feast, tapi mereka nggak ngerti. Di akhir zaman, orang-orang bikin perjamuan, tapi nggak ngerti artinya. Mereka pelihara hari Sabat dulu, tapi nggak ngerti artinya. Umat Tuhan di akhir zaman pelihara hari Sabat, tapi tidak pelihara more fully. Betul, hari Sabatnya benar. Dulu mereka feast-nya benar. Hari Sabatnya benar. Benar, tapi harus more fully. Itu hanya tertulis di kertas atau di walau batu. Itu nggak more fully. Dan yang membuat umat Tuhan di luar kandang masuk dan bergabung dengan umat Tuhan adalah pekabaran hari Sabat more fully. More fully. Dan hanya yang hidup sesuai dengan yang more fully lah berlaku janji Tuhan akan tanah perjanjian yang akan didiami semua anak-anak Adam untuk selama-lamanya di bumi ini waktu sudah diciptakan kembali. Covenant itu ialah kamu akan mendiami tanah perjanjian untuk selama-lamanya kalau kamu memelihara hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan itu terdiri dari hukum Musa. Hukum Musa. Jadi kalau kamu tolak itu hukum Musa, judgment, statutes dengan dia punya feast, kamu tidak bisa menurut 10 hukum sehingga kamu tidak memenuhi syarat untuk menerima dia punya covenant, yaitu tinggal di tanah perjanjian untuk selama-lamanya. Itu covenantnya. Itu janjinya. Okay? Nah, kita lihat di sini, di pekabaran 1888 ini saya tulis di selected messages, karena mereka tidak mau meninggalkan mereka punya PCI, yang kita bilang PCI, preconceived opinions, dan menerima kebenaran ini, mereka nggak mau, adalah alasan kenapa oposisi terhadap pekabaran Wagner dengan Jones di General Conference Minneapolis tahun 1888. Setan membangkitkan oposisi yang menutup dari umat Tuhan kuasa Roh Kudus yang Tuhan mau curahkan kepada mereka. Setan berhasil untuk membuat umat Tuhan tidak menerima terang sehingga mereka tidak mengabarkan terang ini ke seluruh dunia. Dunia nggak diterangi dengan kemuliaannya. Sebagaimana murid-murid di hari Pentecost menerangi dunia mereka. Terang yang seharusnya menerangi dunia dengan kemuliaannya ditolak. Dan dunia nggak menerima terang yang seharusnya menerangi dunia di tahun 1888 dan seterusnya. Apakah yang mereka tolak sekarang sudah pernah terjadi tahun 1888? Sudah pernah terjadi, sejarah terulang kembali. Dan oleh sebab itu, kita baca selanjutnya. Di Great Controversy 457 dikatakan, sejarah Israel kuno kembarnya sejarah Advent. Sejarah Israel keluar dari Mesir terulang kembali di sejarah Advent. Tuhan menuntun umat-umatnya dalam gerakan Advent, sebagaimana dia menuntun orang-orang Israel keluar dari Mesir. Dalam kekecewaan iman mereka, mereka diuji sebagaimana orang-orang Yahudi diuji di Lautan Merah. Seandainya mereka tetap percaya akan tuntunan tangan Tuhan, dan berdasarkan bagaimana Tuhan telah menuntun mereka di masa lampau, ini tentang umat Tuhan, seharusnya mereka sudah melihat keselamatan. Kalau semua bekerja bersatu dalam pekerjaan di 1844, yang telah menerima pekabaran malaikat ketiga dan mengabarkannya dengan kuasa daripada Roh Kudus, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat bersama dengan mereka punya kerjasama dengan Tuhan. Banjir terang seharusnya sudah membanjiri dunia. Dunia harusnya sudah diterangi dengan kemuliaannya. Dan bumi sudah diamarkan.
Pekerjaan sudah selesai. Dan kalau mereka tahun 1888 menerima pekabaran daripada Wagner dengan Jones, New Covenant ini, Tuhan sebenarnya sudah datang. Seharusnya Tuhan Yesus sudah datang. Bukan kehendak Tuhanlah untuk Israel kuno mengembara 40 tahun di padang belantara. Sebenarnya Tuhan mau langsung bawa mereka ke tanah Kanaan dan menempatkan mereka di tempat yang kudus bagi umat Tuhan yang bersukacita. Tapi mereka tidak bisa masuk karena tidak percaya. Tidak percaya apa? Tidak percaya kabaran daripada yang diungkapkan Musa di Bukit Sinai. Mereka nggak bisa lihat itu. Mereka nggak bisa lihat the end daripada yang di done away with, daripada domba-domba mati. Karena mereka bisa lihat itu, mereka harus 40 tahun mutar-mutar padang belantara, dibersihkan semua yang tidak percaya. Dan begitu di akhir zaman 88, kalau mereka terima, kita nggak ada, kita nggak lahir. Mereka sudah masuk surga. Jadi sebagaimana umat Israel harus mengembara 40 tahun ekstra di padang belantara baru masuk tanah perjanjian, umat Tuhan di akhir zaman pun kita sekarang sedang 40 tahun spiritualnya mengembara di padang belantara. Karena 1888 mereka tolak terang yang umat Israel tolak di Bukit Sinai. Tahu tanggal 6 ya, tanggal 6 kemarin kali nggak salah ya, hari ini. Mereka sudah mulai perkumpulan mereka di Mesir. Dan nanti hari Minggu depan mereka naik dan membuat perjanjian itu. Jadi karena mereka punya kemurtatan dan apostasy, mereka binasa di padang belantara. Orang-orang lainlah yang dibangkitkan untuk masuk tanah perjanjian. Demikian juga, bukan kehendak Bapa lah bahwa kedatangan Kristus itu ditunda. Sehingga umat Tuhan harus tetap di dunia ini untuk bertahun-tahun di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan penuh dengan penderitaan. Tuhan nggak ingin kita di sini lama-lama, apalagi kondisi seperti ini. Tapi karena umat Tuhan tidak percaya dan yang tidak percaya sama dengan umat Israel sehingga 40 tahun mereka, kita pun masih di bumi ini. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah bukakan terang ini. Sehingga Tuhan bisa datang cepat untuk menyelamatkan umatnya dari dunia yang penuh dengan dosa ini dan penderitaan, kan? Dan mereka menolak untuk melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan kepada mereka. Sehingga orang lainnya. Jadi orang-orang di zaman Mrs. White sudah setia dan ada yang nggak setia, sehingga yang setia sekarang harus tunggu di dalam kubur. Orang lain lah yang dibangkitkan untuk meneruskan pekerjaan mereka. Dunia ini, karena kemurahan Tuhan untuk dunia, Tuhan memang belum datang. Agar orang-orang berdosa bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengar amaran dan bisa disembunyikan di saat Tuhan mencurahkan 7 kutuk laknatnya. Jadi Tuhan tidak menginginkan satu orang pun memasuki time of trouble 12:1 lalu nggak pernah dengar ini dan terima kutukan Tuhan. Padahal kalau mereka terima, mereka nggak perlu terima kutukan Tuhan, laknat 7 last plagues. Dan oleh sebab itu, Tuhan mau kabarkan dulu kepada mereka supaya mereka bisa dilindungi di Jacob's time of trouble. Tetapi mereka nggak pernah akan tahu kalau umat Tuhan nggak tahu atau tolak pekabaran yang mereka butuhkan. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan akan datang kalau ada umat Tuhan yang terima pekabaran ini dan menghidupkannya dan mengabarkannya sehingga umat Tuhan di luar kandang bisa terima, dan kalau yang tolak-tolak, yang terima-terima, sehingga semua yang sudah bisa terima, sudah terima, barulah Tuhan lepaskan dia punya 7 kutuk, dan orang yang terima kutuknya adalah yang sudah lihat tapi tolak. Tapi yang nggak pernah lihat tapi sudah lihat, bisa dilindungi di Jacob's time of trouble. Jadi kedatangan Tuhan Yesus tergantung dari umat Tuhan menerima, menghidupkan,
mengizinkan Roh Kudus untuk menulis dahi mereka, memantulkan dengan sempurna dengan kuasa Roh Kudus, mengabarkannya dengan kuasa Roh Kudus, dan orang-orang yang akan selamat karena akan terima perlu diselamatkan, dan yang akan binasa akan binasa. Makanya time no longer. Ini pekabaran tidak ditentukan oleh waktu, tapi ditentukan oleh umat Tuhan menerima, menghidupkan, dan mengabarkan pekabaran yang banyak orang sedang tolak. Banyak orang tolak. Tapi kita tahu Tuhan Yesus akan datang. Karena ada yang terima. Ada orang yang tulis kepada saya, misalnya bilang, menanyakan apakah pekabaran justification by faith dibenarkan melalui iman atau righteousness by faith? Apakah itu pekabaran malaikat ketiga? Kita tahu malaikat ketiga itu mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Apakah righteousness by faith, justification by faith yang dikabarkan Wagner itu mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus? Kita tahu jawabannya. Misalnya bilang, pekabaran 3 malaikat sesungguhnya. Jadi kalau kita mengerti tentang pekabaran righteousness, justification by faith, kita harus mengerti law of Moses. Nggak bisa tanpa law of Moses. Nggak bisa kita mengerti pekabaran malaikat ketiga kalau kita tolak feast. Nggak bisa. Kalau kita tolak law of Moses itu, nggak bisa pekabaran itu menjadi righteousness by faith. Nggak bisa menjadi pekabaran malaikat ketiga. Itulah yang akan membuat Tuhan Yesus datang dan muncul di awan-awan. Okay. Tuhan dalam kemurahannya memberikan pekabaran yang sangat berharga kepada umat Tuhan melalui Wagner dan Jones. Pekabaran ini mengangkat Kristus lebih tinggi. Karakternya kan. Korban untuk dosa dunia. Dan pekabaran Wagner dan Jones 1888 adalah justification through faith. Pekabaran malaikat ketiga. Dan orang-orang diundang untuk menerima the righteousness of Christ. Nggak bisa ada righteousness kecuali saya menurut 10 hukum dan tidak berdosa. Karena mengerti law of Moses dan dengan kuasa Tuhan untuk menolong saya, baru Tuhan diangkat tinggi. Dan saya terima pekabaran Jones dengan Wagner yang dikabarkan dulu sekarang. Dan ini pekabaran righteousness by faith diungkapkan dalam penurutan semua hukum Tuhan. Semua hukum Tuhan. Harus semua hukum Tuhan. Dan itu hanya bisa kalau kita mengerti the law of Moses. Nggak bisa kalau kita tolak law of Moses. Jadi terang dari surga ini membuat sangat menyolok dan diangkatlah juru selamat kita, Kristus dan korbannya. Jadi kita bisa lihat karakter Kristus waktu kita lihat dia dipakukan ke kayu salib. Mereka bisa lihat di zaman mereka dulu karakter Kristus waktu mereka bunuh domba. Kan? Itu terang yang mereka tolak. Dan mempersembahkan justification melalui iman, bukan usaha sendiri melalui Hagar. Bukan semua yang Tuhan bilang kita akan lakukan. No, Roh Kudus lah. Dengan kuasa Roh Kudus lah. By grace we are saved, not by works. Mengundang umat Tuhan untuk menerima righteousness of Christ. Dan semua ini diungkapkan dalam penurutan. Dan penurutan itu termasuk keep the feast. Karena perintah untuk keep the feast itu adalah penurutan hukum Tuhan. Itu artinya menerima pekabaran 1888 dikabarkan oleh Wagner dan Jones. Kan? Jadi Maleakhi 2 ayat 9 dikatakan, umat Tuhan tidak memelihara hukum-hukumnya atau jalan Tuhan. Kenapa? Karena umat Tuhan partial dalam hukum Tuhan. Partial itu apa? Nggak sempurna. Partial kata lainnya apa? Not fully. Umat Tuhan nggak memelihara hukum Tuhan karena mereka hanya partial, sebagian. Sementara righteousness by faith itu dikabarkan kalau mereka terima fully, more fully hukum Tuhan. Kita lanjut lagi di kutipan berikut. Waktu Brother Wagner mengabarkan ini ide di Minneapolis General Conference, misalnya bilang, ini pertama kali topik ini sangat jelas dikabarkannya dari bibir manusia yang dia pernah dengar. Okay? Kecuali kita punya percakapan antara saya dengan suami saya. Artinya selain percakapan saya dengan suami saya,
Baru ini jelas banget kebenaran tentang righteousness by faith yang dikabarkan oleh Wagner dan Jones. Inilah law Moses-nya yang bikin sangat sempurna kan. Inilah yang ditolak umat Israel di Sinai. Dan ditolak di 1888, Misal bilang, baru kali ini bibir manusia menjelaskannya dengan sangat jelas. Artinya benar nggak Wagner dengan Jones punya pekabaran? Sangat benar. Kan? Udah bilang, saya bilang kepada diri saya sendiri. Karena Tuhan telah menunjukkan kepada saya dalam vision, sehingga saya bisa lihat dengan jelas. Jadi dari mana Miss White tahu bahwa itu sangat benar? Karena Miss White sudah lihat kebenarannya dalam visionnya. Dan pertama kali dia dengar orang lain ngomong ialah waktu Wagner bicara. Dia bilang, itu persis apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya dalam vision. Lalu mereka, misalnya bilang apa? Mereka tidak bisa melihatnya, mereka buta. Mereka buta. Orang-orang di General Conference 1888 buta, kan? Lalu dia bilang apa? Waktu dipersembahkannya kepada saya, setiap fiber, setiap saya punya sel-sel tubuh, setiap fiber hati saya bilang apa? Amin. Saya setuju. Jadi apakah yang dikabarkan Wagner karena ditolak Tuhan sebelum datang? Dan apakah umat Israel 40 tahun di padang belantara karena tolak pekabaran yang sama? Dikatakan di sini, kalau Injil ini disembunyikan, dibutakan, disembunyikan bagi mereka yang hilang. Artinya kalau orang nggak bisa lihat ini, hasilnya hilang, nggak selamat. Karena dia diselamatkan dari dosa. Dengan catatan diselamatkan dari dosa, artinya dia tidak berdosa. Bagaimana dia bisa tidak berdosa kalau hukum Tuhan dilanggar karena tidak mengerti prinsip 10 hukum? Bagaimana dia bisa dipisahkan dari dosa kalau dia masih berdosa? Karena nggak bisa melihat ini. Dan setan telah membutakan pikiran orang, karena kalau nggak dibutakan, mereka akan lihat terang daripada glorious gospel-nya Kristus. Inilah yang membuat kenapa Tuhan belum datang. Tapi sekarang pekabaran sudah dikabarkan lagi. Sudah dibukakan lagi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Dan kita bisa tahu, setelah mereka tolak ini pekabaran di Bukit Sinai, setelah itu kan, satu kali putar, masuk kan. Pertama kali mereka nggak berhasil, putar, berikutnya masuk. Dan karena sejarah terulang kembali, walaupun 1888 nggak masuk, tapi putaran kedua, masuk. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dengan catatan kita bagian daripada gerakan Tuhan ini. Umat Tuhan, yang dia bilang adalah harta pusakanya, sangat di privilege ya, sangat memiliki kehormatan untuk menerima dua sistem hukum. Moral dengan seremonial. Moral dengan seremonial. Yang moral ini menunjuk kepada Bapa, ya, kepada Bapa yang menciptakan bumi ini. Moral itu 10 hukum menunjukkan kepada Bapa yang menciptakan bumi ini. Yang tuntutannya dari 10 hukum nggak pernah berakhir. Yang akan selalu ada untuk selama-lamanya. Itu moral law. Itu moral law. Sementara yang satu lagi, seremonial, diberikan karena orang melanggar 10 hukum. Artinya kalau nggak ada pelanggaran, nggak akan dikasih. Dan penurutan kepada 10 hukum ini, kalau kamu mau menurut 10 hukum, karena kamu melanggar, kamu harus melaksanakan seremonial law dengan memberikan korban dan persembahan. Yang menunjukkan kepada Kristus nanti. Sebagaimana gambar ini kita lihat, mereka bikin korban dan semoga mereka bisa lihat kasih Bapa di dalam korban itu. Dan kita bisa lihat bahwa Kain nggak bisa lihat itu, makanya dia nggak mau ada yang dibunuh. Artinya dia nggak bisa lihat karakter Bapa dalam kematian Kristus dengan dia tolak domba. Sementara Abel, dia bisa lihat kasih Bapa melalui Kristus dengan persembahkan domba. Jadi saya maksudnya di zaman seremonial law sebelum kayu salib, waktu mereka memelihara seremonial law,
Dengan mereka melihat korban, mereka melihat the love of God, karakter Bapa, dan baru mereka bisa lihat, wah memang kita melanggar 10 hukum. Jadi penting sekali ceremonial untuk bisa melihat bahwa mereka telah come short of the glory of God. Mereka telah melanggar 10 hukum. Dan kalau saya nggak bisa lihat itu, saya akan tetap melanggar 10 hukum karena saya nggak bisa lihat karakter Bapa di dalam moral law yang diungkapkan oleh sacrifices dengan offerings. Dan kita tahu yang ditiadakan kematiannya, tapi prinsipnya berjalan terus. Karena apakah setelah kayu salib, saya nggak perlu lihat kasih Bapa lagi. Saya tetap, bedanya bukan melalui domba yang disembelih. Saya merenungkan akan kematiannya yang dilambangkan oleh darah yang ditumpahkan, yaitu anggur, dan tubuh yang diremuk, yaitu dia punya roti atau meat and drink. Jadi meat and drink ini menggantikan itu domba, tapi prinsip daripada ceremonial law masih dijalankan di meat and drink waktu kita keep the feast. Walaupun nggak ada dombanya, karena yang berakhir kematian domba, kematian Tuhan Yesus, kematian. Tapi prinsip daripada 10 hukum jalan terus. Jadi ceremonial law-nya nggak dibikin karena ujungnya kematian. Tapi prinsip ceremonial law-nya tetap dibikin tanpa dombanya. Karena sacrifice offering itu membuat kita melihat karakter Bapa. Dan semoga waktu kita meet and drink, kita renungkan karakter Bapa juga. Waktu kita diingatkan dengan apa yang kita makan dan minum, bahwa ini melambangkan kematian Tuhan Yesus. Jadi sama-sama jelas dan beda satu dengan lain. Ya? Beda satu dengan lain. Jadi ini sistem 2 hukum ini. Lalu kita terus. Ceremonial law ini menjawab tujuan tertentu dari rencana Kristus untuk keselamatan manusia. Keselamatan dari dosa. Artinya ceremonial law ini menolong orang selamat, artinya terpisah dari dosa. Dan terpisah dari dosa ialah untuk tidak melanggar 10 hukum. Betul? Artinya perlu nggak ceremonial law? Apakah ceremonial law itu menolong orang menurut 10 hukum? Iya. Nah, apakah setelah kayu salib kita apakah setelah kayu salib kita nggak perlu ditolong untuk menurut 10 hukum? Oh enggak, kita masih. Bedanya bukan ceremonial law yang mereka bikin karena ada kematiannya. Bedanya prinsip ceremonial law tanpa kematian domba dalam bentuk apa? Feast. Makanya Rasul Paulus bilang, walaupun karena Tuhan Yesus sudah sacrifice for us, di 1 Korintus 5 ayat 7, karena itu sudah mengungkapkan karakter Bapa melalui domba, dan domba sudah mati, itu sudah nggak perlu lagi, tapi kita masih mau lihat karakter Bapa. Let us keep the feast. Feast lah yang menggantikan ceremonial law, prinsipnya, karena nggak ada kematian lagi. Dan orang yang nggak ngerti, tentu saja dengan tenang pakukan semua ini ke kayu salib, tanpa mengerti apa yang mereka lakukan, kan? Jadi sistem sacrifice ini dan persembahan ini di-establish melalui ini services agar orang berdosa bisa melihat dan mengerti korban Tuhan Yesus. Artinya, ceremonial law untuk lihat Tuhan Yesus di kayu salib. Di depan. Sementara dia punya feast, ialah untuk melihat korban kayu salib di belakang. Bedanya dulu, ada kematian waktu lihat ke depan, sekarang nggak perlu ada kematian waktu lihat ke belakang. Karena yang dilihat adalah kasih Bapa. Lihat domba mati, lihat Kristus. Lihat Kristus mati melalui meat and drink. Nggak ada itu yang dipakukan. Nggak ada. Orang Yahudi sangat dibutakan dengan kesombongan mereka dan dosa, sehingga mereka nggak bisa lihat Tuhan Yesus punya kebaikan yang mengungkapkan karakter Bapa yang diungkapkan dalam 10 hukum dengan sempurna, selain lihat binatang yang mati. Mereka tidak bisa mengenal Kristus hanya dengan lihat binatang tanpa melihat hukum Bapa yang dilanggar dan dipenuhi tuntutannya dengan kematiannya Kristus melalui domba. Ceremonial law ini glorious. Apa yang membuat ceremonial law glorious? Kalau kamu bisa lihat 10 hukum karakter Bapa penuh pengasihanan dan justice-nya dalam kematian dan mercy-nya dengan bukan kamu yang mati. Kalau kamu bisa lihat itu,
Itu yang membuat glorious, bukan bunuh dombanya tanpa lihat itu. Ceremonial law sendiri bukan glorious, tapi karakter Bapa yang diungkapkan dalam ceremonial law itu yang glorious. Jadi feast itu hanya glorious kalau kamu bisa lihat itu. Kalau kamu nggak bisa lihat itu sama dengan ke restoran dan makan meat dengan drink tanpa tersentuh hati kamu dengan apa yang kamu makan. Ini sudah disiapkan melalui Kristus dengan Bapanya sebelum ada makhluk yang diciptakan. Dan ini semua arrangement typical ini atau ceremonial law, Kristuslah dasarnya. Kristuslah pengenapan daripada binatang-binatang yang mati karena pelanggaran hukum Bapanya, hukum Jehovah. Jadi waktu Tuhan Yesus mati dalam bentuk domba itu judgment. Dan mereka hanya bisa lihat judgment. Sementara karena ada yang mati itu judgment dan bukan sayang mati itu mercy. Dan hanya dengan melihat itulah saya bisa lihat, wow, saya nggak mau berdosa lagi. Bukan main baiknya Bapa. Masa saya yang berdosa yang mati anaknya? Dan kalau ngerti anaknya Bapa itu seperti apa, dikasih Bapa, saya nggak mau berdosa lagi. Sedikit pun melayani daging. Kalau lihat itu yang membuat dua hukum itu glorious. Bedanya satu lebih glorious, karena yang satu itu benar-benar Tuhan Yesus yang mati. Sementara yang satu adalah domba yang mati. Tapi dari segi gloriousnya sama-sama glorious. Dari segi gloriousnya sama-sama. Tapi dari kematiannya tentu saja Tuhan Yesus punya kematian lah yang benar-benar membayar dosa kan. Sementara yang satu kita lihat di perjanjian sebelum kayu salib, hukum itu yang kita langgar ditulis di batu. Itu glorious. Karakter hukumnya bukan batunya, bukan tulisannya. Sementara yang lebih glorious adalah sekarang ditulis oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Itu yang lebih glorious kan. Karena itu, walaupun yang glorious itu kalau kamu bisa lihat gloriousnya. Tapi di perjanjian di New Covenant ditulis di dalam hati, itu yang more glorious. Karena bisa dihidupkan, bukan hanya bisa dibaca. Okay. Jadi kita lihat sekarang, kutipan berikut Review and Herald, dikatakan bahwa hukum types ini berakhir di Kristus. Kan? Sudah berakhir di Kristus. Status dengan judgment menunjukkan duty daripada manusia terhadap sesama manusia, dan sangat dipenuhi dengan instruksi yang sangat penting, mendefinisikan, membuat sederhana prinsip 10 hukum. Dan bisa meningkatkan pengetahuan keagamaan, dan bisa menjaga umat Tuhan untuk tetap beda dan terpisah dari bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Tidak ada institusi lain selain hari Sabat lah yang bisa membedakan umat Tuhan dari yang bukan umat Tuhan. Hari Sabat. Sehingga hanya dengan umat Tuhan menjadi kuduslah, dan kalau untuk menjadi kudus artinya mereka melalui iman memiliki righteousness-nya Kristus. Dan kita tahu untuk mempertahankan jubah kita harus menurut 10 hukum dengan sempurna, dengan catatan saya memelihara status dengan judgment atau mengerti prinsipnya, barulah righteousness of Christ itu bisa diterima dan dipertahankan dengan kuasa Roh Kudus. Barulah umat Tuhan yang memelihara hari Sabat, karena tidak melanggar satu iota pun daripada 10 hukum, bisa dibedakan dari yang tidak memelihara 10 hukum, walaupun mengaku sebagai pemelihara 10 hukum. Yang benar-benar memelihara hari Sabat, dibedakan dari yang memelihara hari Sabat, tapi nggak tahu bahwa hari Sabat itu feast. Dan hanya demikianlah, hanya dengan sempurna memelihara 10 hukum dengan kuasa Tuhan, hari Sabat bisa membedakan umat Israel dari yang bukan penyembah Tuhan. Dan apa yang membuat hari Sabat umat Tuhan bisa dibedakan dengan orang-orang kafir? Kalau mereka terima dan memelihara feast, barulah mereka bisa dikenal sebagai umat Tuhan yang memelihara hukum Tuhan dan menyembah Tuhan, dibedakan dengan orang-orang kafir yang menyembah berhala. Dan ini berikan untuk kebaikan Israel, agar umat Tuhan bisa menjadi orang-orang yang kudus. Dan prinsip ini diberikan kepada Musa
dan prinsip ini adalah statutes yang diberikan agar umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Dan ini bukan bayang-bayang, ini berlaku selama-lamanya, artinya feast berlaku selama-lamanya, enggak dipakukan di kayu salib, malahan dia menjelaskan dengan jelas 10 hukum agar tidak dilanggar. Kepada sidang Laodikia ditulis apa? Kamu buta. Bukankah sidang Laodikia lah sidang yang sedang dihakimi, kita belajar di akhir zaman, di hari penghakiman kan? Dan di hari penghakiman, standar untuk bisa tidak dinyatakan hilang ialah standar karakter Bapa yang diungkapkan di 10 hukumnya yang dihidupkan oleh umatnya. Tapi kalau umatnya buta terhadap karakter Bapa 10 hukum, bisakah dia dinyatakan holy di hari penghakiman? Nggak bisa. Nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Kita lihat di sini ada peperangan, dan peperangannya ialah setan memerangi hukum Tuhan. Artinya setan memerangi Law of Moses. Artinya setan akan menganjurkan bahwa Law of Moses, statutes, judgment sudah dipakukan ke kayu salib karena dia memerangi hukum Tuhan. Betul? Setan bertekad untuk membawa dia punya ide sendiri, caranya sendiri untuk merubah hukum daripada pemerintahan Tuhan. Dan dengan setan mau merubah hukum Tuhan, itu sebabnya ada perang di surga. Peperangan di surga disebabkan karena setan mau merubah hukum Tuhan. Dan apa yang terjadi di akhir zaman? Setan pun berhasil melalui orang-orang untuk merubah hukum Tuhan dengan memakukan hukum Tuhan. Memakukan. Sementara mengaku pelihara hukum Tuhan, mereka memakukannya. Dan sementara mereka pikir mereka memelihara, mereka sedang melanggarnya. Karena mereka menolak yang Tuhan berikan untuk bisa mengerti dan tidak melanggar hukum Tuhan. Kejadian 4 kita lihat Kain bawa persembahan yang enggak menggambarkan kayu salib. Abel membawa dia punya korban yang menggambarkan kayu salib. Artinya, kita bisa lihat bahwa waktu setan serang hukum Tuhan, dia bilang apa? Dia mempengaruhi Kain kan? Karena Kain wrath, marah. Dan kita lihat di Wahyu 12:17, naga wrath, marah. Artinya Kain memiliki roh setan. Dan Kain nggak mau bawa apa? Persembahan. Yang boleh dikatakan seremonial, yang menunjukkan dia punya apa? Yang menunjukkan dia punya karakter Bapa waktu Tuhan Yesus mati kayu salib. Dan seremonial diteruskan prinsipnya dalam apa? Dalam feast. Artinya Kain akan tolak feast, akan tolak meat and drink. Sebagaimana dia tolak dia punya seremonial, dia pun kalau hidup setelah kayu salib, dia akan tolak dia punya meat and drink. Sementara Abel, sebelum kayu salib, dia bawa domba, dan Abel kalau hidup setelah kayu salib, dia akan meat and drink tanpa bunuh domba. Jadi kita bisa lihat, waktu setan serang, dia serang siapa? Yang ditaklukkan siapa? Kain. Yang dia nggak taklukkan siapa? Abel. Abel bikin apa? Ceremonial law. Dan ceremonial law itu punya prinsip dilakukan dalam meat and drink. Artinya, setan tidak bisa taklukkan orang yang bawa domba sebelum kayu salib, dan orang yang sungguh-sungguh memelihara feast dengan meat and drink mingguan, bulanan, tahunan. Itulah Abel. Dan oleh sebab itu Kain marah. The dragon was wrath. Sama kan? Yang diperangi apa? Hukum Tuhan. Dan yang diperangi khususnya apa? The law of Moses. Walaupun Musa belum ada, tapi prinsipnya sudah ada kan? Kain dan Abel melambangkan dua kelompok yang akan tetap ada di dunia ini sampai tutup pintu. No, tunggu, tutup pintu. Tapi kan setelah kayu salib nggak ada domba lagi. Sementara Kain dan Abel ada sampai setelah kayu salib. Artinya prinsip daripada domba dilanjut dalam meat and drink tanpa domba. Abel keep the feast. Abel meat and drink dan feast. Sebelum kayu salib, Abel meat and drink feast tanpa domba setelah kayu salib. Satu kelompok mereka
melakukan appointed sacrifice at the appointed time. Abel melakukan appointed sacrifice. Sementara Kain, dia bilang apa? Kita nggak butuhkan darah Kristus. Nah, darah Kristus itu domba dengan apa? Apa darah Kristus setelah kayu salib? Anggur. Anggur kan? Meat and drink. Jadi yang satu bilang kita nggak butuhkan darah Kristus. Sementara itu anggur melambangkan darah Kristus. Mereka bilang kita bisa selamat tanpa grace dengan usaha mereka sendiri. Kita bisa selamat tanpa keep the feast. Dan banyak sekarang sedang melakukan kesalahan yang sama sebagaimana Kain sangat fatal. Mereka bilang apa? Kita nggak perlu meat and drink. Drink darah Kristus. Dan kita tahu darah Kristus hanya Musa yang bisa mendekat Tuhan Yesus karena darah Injil. Kita tidak butuhkan Injil Kristus. Kita tidak perlu lihat kuasa penciptaan dan kuasa penyelamatan. Kita bisa selamat sendiri seperti Kain. Dan cara untuk umat Tuhan bergantung kepada Kristus punya darah di setelah kayu salib adalah apa? Meat dengan drink, darah anggur. Wahyu 14:12. Di akhir zaman ada umat Tuhan yang memelihara hukum Tuhan. Dan mereka ada iman, bukan usaha sendiri. Roma 2:4. Waktu mereka melakukan dia punya ceremonial law, mereka melihat the goodness of God, karakter Bapa, dan mereka bertobat. Umat Tuhan setelah kayu salib, waktu mereka makan meat dengan drink, mereka merenungkan kebaikan Bapa dalam anaknya waktu di kayu salib. Itulah yang membuat umat Tuhan bertobat. Dan setan marah dan memerangi umat Tuhan yang memelihara hukum Tuhan, testimony, law of Moses, statutes, dan judgment. Umat Tuhan yang menerangi dunia dengan kemuliaannya lah sasaran setan di akhir zaman. Oleh sebab itu saudara, mari kita ingat hukum Musa, memelihara statutes judgment, keep dia punya mingguan, bulanan, tahunan feast, karena sejarah sedang terulang kembali. Kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus tergantung dari umat Tuhan menerima, mengabarkan, menghidupkan, dan rela dianiaya untuk terang ini. Tuhan Yesus sudah mau datang. Marilah kita bersungguh-sungguh sangat mengerti bahwa kita sudah di jam-jam terakhir daripada sejarah dunia ini. Jesus is coming soon. Are you ready?